Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya di sini dari kelompok 1 dari manajemen operasional akan mempresentasikan materi dan perkenalkan nama saya Junior Lanado dan teman saya sedang duduk. Anak-anak saya Berkazani. Baik, di sini saya akan menerangkan materi mengenai tentang yang pertama yaitu tentang pengerjaan manajemen operasional. Di mana kita ketahui bahwa manajemen operasional menurut para ahli beberapa ahli di bidang manajemen menjelaskan tentang definisi manajemen operasional, diantaranya adalah 1. Edi Harjanto 2003 dan 2. Terus menurut Edi Harjanto, pengertian manajemen operasional adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen mengintegrasikan berbagai sumber daya dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam suatu perusahaan tentunya. Yang kedua dari Jaeger, Bezin dan Berry Lantern. Menurut Jaeger dan Berry, pengertian manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Terus menurut kelompok saya atau kelompok 1 yaitu pengertian operasional merupakan supaya manajemen yang paling besar ketika menggunakan berbagai faktor produksi mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan atau tools, bahan baku dan faktor produksi lainnya dalam proses mentransformasikannya menjadi berbagai faktor produksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian contoh kegiatan manajemen di sektor barang dan jasa salah satunya pertanian, pendidikan, manufaktur, hukum, perkebunan, perbankan, perikanan, kesehatan, pertambangan, pelayanan masyarakat, konstruksi, transportasi, otomotif, hiburan, perumahan, administrasi, dan jasa representasi. Produktivitas di sektor jasa terbukti sulit ditingkatkan karena pekerjaan di sektor jasa biasanya padat karya. Contoh konseling mengajar biasanya diproses menuntut kegiatan individu yang unik. Contoh konsultasi investasi. Ketiga, biasanya merupakan pekerjaan intelektual yang dikerjakan oleh seorang profesional. Contohnya diagnosis kesehatan semisal dokter seperti itu. Kemudian biasanya sulit dimekanisasi dan otomatisasi. Contohnya potong rambut. Dan yang terakhir, kualitas sulit dievaluasi, contohnya kinerja perusahaan konsultan hukum. Kemudian alasan-alasan perusahaan selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Atila. Silakan Atila. Assalamualaikum. Selanjutnya itu ada alasan-alasan perusahaan menjadi global. Yang pertama, mengurangi biaya. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk mengurangi berbagai biaya, antara lain dengan pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah, peraturan pemerintah yang lebih longgar, pengurangan pajak dan tarif, pembentukan zona perdagangan bebas, dan yang terakhir itu ada perjanjian dagang. Nah, dengan adanya perjanjian dagang itu akan membantu mengurangi biaya tarif. Yang kedua ada memperbaiki rantai pasokan dengan menetapkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Sumber daya ini biasanya bisa jadi berupa keahlian, pekerjaan, atau bahan baku. Yang ketiga, menyediakan barang dan jasa yang lebih baik. Karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan. Nah, karena karakteristik barang dan jasa itu objektif, akan tetapi perusahaan itu pasti membutuhkan pemahaman yang
pelayanan yang beragam dan memperlancar siklus bisnis seperti perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Kelima, ada belajar untuk memperbaiki operasi. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk ahli teknologi, mengadakan riset bersama ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Yang keenam, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global sehingga dapat mempertahankan karyawan. Ketika ekonomi memburuk di suatu negara atau benua, sebuah perusahaan global dapat memindahkan karyawan yang tidak dibutuhkan dari satu lokasi ke lokasi yang lebih baik. Selanjutnya ada visi-misi yang bergerak di sektor barang dan jasa. Yang pertama ini sektor jasa, yaitu Telkom. Visinya itu menjadi digital Telkom pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Visinya itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, membangun digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Terus mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital terbaik. Selanjutnya strategi operasi dalam implementasi visi-misi di bidang Telkom itu menciptakan pelayanan yang berkualitas dan profesional dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, mengembangkan teknologi pengolahan secara kualitas dan kuantitas yang dapat diserap konsumen dengan baik, dan yang terakhir itu mengembangkan kemampuan perusahaan dalam peningkatan kualitas pelayanan yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada di Unilever. Visi misi dari Unilever ini visinya itu menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan yang berlandaskan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. Visinya itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri dan juga kesejahteraan masyarakat. Strategi operasi dalam implementasi dari visi-misi Unilever itu, yang pertama, menciptakan produk yang sehat dan steril yang akan untuk dikonsumsi. Yang kedua, menciptakan kualitas produksi yang ramah dan aman bagi lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan komunitas yang loyal dan profesional sesuai dengan fungsi dan peranannya. Dan yang terakhir itu menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya dari sesi tanya jawab, mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini